Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat ini, pada bintang asli nomor 02881, makhluk yang tertutup kabut hitam muncul di langit ketika binatang bertanduk emas mengejar kesatria Tianjang ke portal pusaran air luar angkasa. Saya melihat kesatria Tianjang terbang ke portal pusaran air luar angkasa ini. Makhluk dalam kabut hitam itu mengangguk. Dia segera mengirimkan informasi itu ke penguasa benteng Vanuo. Penguasa benteng Vanuo adalah makhluk tertinggi di aliansi cincin duri, dan dia adalah salah satu tuan alam semesta tingkat atas. Harta karun sejati biasa. Penguasa benteng Vanuo memang murah hati. Dia memberiku sesuatu yang sangat berharga hanya untuk saya melacak seseorang. Makhluk dalam kabut hitam mulai tertawa gelap, lalu terbang ke portal pusaran air luar angkasa. Makhluk dari kabut hitam muncul di langit setelah melewati pusaran air luar angkasa dan melihat cahaya hitam di kejauhan. Kekuatannya sangat luar biasa. Itu pasti harta karun sejati tipe domain. Makhluk dari kabut hitam segera menjauh dari domain. Tiba-tiba, sungai emas yang berputar bertabrakan dengan cahaya hitam, seolah-olah ada dua samudera yang saling bertabrakan. Cahaya hitam terus mundur karena sungai emas itu sangat kuat. Dua domain berbenturan satu sama lain. Makhluk dari kabut hitam itu terkejut. Ini harta sejati jenis domain lain. Hanya beberapa tuan alam semesta yang memiliki harta sejati tipe domain, dan saya melihat dua dari mereka sekarang. Sepertinya ada dua tuan alam semesta yang sedang bertarung. Apakah salah satunya adalah kesatria Tianjang? Di sisi lain, binatang bertanduk emas dan kesatria Tianjang saling memandang di hutan yang luas. Cahaya hitam tak berujung dan sungai emas menutupi hutan, sehingga cabang bunga dan rumput hancur di bawah gelombang kejut. Kesatria Tianjang menjadi marah dan berteriak, "Binatang bertanduk emas, apakah Anda harus melawanku?" Kesatria Tianjang, Anda harus tahu bahwa Anda tidak akan lolos dari pertarungan ini, kata binatang bertanduk emas yang memelototinya dari jauh. Melarikan diri? Apa yang membuatmu berpikir aku akan kabur? Apakah Anda benar-benar berpikir kekuatan Anda dapat menyaingiku? Aku tidak ingin melawanmu sejak awal, tapi aku tidak takut padamu. Saya hanya tidak mau. Itulah sebabnya saya menggunakan harta sejati jenis domain untuk mengintimidasi Anda. Tapi saya tidak berharap Anda memiliki harta sejati jenis domain juga. Kesatria Tianjang mencibir. Sepertinya Anda beruntung dalam 20.000 tahun terakhir. Binatang bertanduk emas mengawasinya dari kejauhan. Kesatria Tianjang menambahkan dengan acuh-acuh, "Sepertinya aku harus melawanmu." "Ya, itu pasti," kata binatang bertanduk emas dengan suara rendah. "Kalau begitu, lawan aku. Mari selesaikan ini secepat mungkin." Kesatria Tianjang sangat marah. "Datanglah." Binatang bertanduk emas menggeram. Armor gelapnya dan tanduk terpanjang dikelilingi oleh 5 tanduk lainnya setajam pedang. Ada kok hitam di masing-masing tangan kesatria Tianjang, dan dia menatap binatang bertanduk emas dengan dingin. Mereka bertindak pada saat yang sama, berlari satu sama lain, dan begitu pula domain yang berputar. Batu bergulir terbentuk di depan cahaya hitam, sementara 9 binatang aneh muncul di depan sungai emas. Mereka berdua berusaha menekan pertentangan satu sama lain. "Binatang bertanduk emas, sialan!" Satria Tianjang mengirimkan suara itu ke Luo Feng.
Apa kau tidak mengerti bahwa kau tidak bisa mengalahkanku? Dan aku juga tidak bisa. Dasar bodoh. 8 kok hitam menjadi cahaya yang memukau, tapi cahaya kemasan yang tajam dan menyebar menghilangkan ke-8 kok. Bang! Tanduk terpanjang pada binatang bertanduk emas menghantam kesatria Tianyang. Kesatria Tianyang tercengang. Ini adalah serangan paling hebat yang pernah dia alami. Bahkan serangan dari sahabat karib penguasa benteng Vanua tidak sekuat ini. Kesatria Tianyang bangkit kembali, terkejut menemukan bahwa 22% dari tubuh dewanya telah hilang. Bagaimana? Bagaimana itu mungkin? Satria Tianyang merasa tidak percaya. Luo Feng juga terkejut. Dia memiliki armor harta karun sejati senior. Luo Feng bisa dengan mudah merasakan perlawanan dari armor harta karun sejati. Jika itu kesatria para cobar, bahkan jika dia memiliki armor harta karun sejati senior, dia akan dibunuh oleh binatang bertanduk emas karena tubuh dewanya sangat kecil, pikir Luo Feng. Binatang bertanduk emas menggeram. Sebuah armor harta karun sejati senior ya? Apakah Anda mempersiapkannya untuk bintang asli? Kesatria Tianyang sangat marah dan terkejut. Dia memelototi binatang bertanduk emas di depannya. Kesatria Tianyang menuntut memelototi binatang bertanduk emas. Bagaimana itu mungkin? Kamu jauh lebih lemah dariku sebelumnya. Berhenti bertanya. Matilah. Binatang bertanduk emas menyerang lagi. Ingin membunuhku? Kamu pikir itu mudah? Kesatria Tianyang meraung. Kesatria Tianyang mengendalikan cahaya hitam untuk melawan binatang bertanduk emas, sementara dia mengunjang sayapnya dan mencoba melarikan diri. Binatang bertanduk emas memangkas cahaya hitam dan terbang mengejarnya. Ukiran emas yang rumit mulai mengalir di tubuh binatang bertanduk emas, dan dia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai senjata yang memancarkan cahaya kemasan. Segera kecepatannya melonjak dan berlari ke arah Kesatria Tianyang. Apa? Kesatria Tianyang sangat terkejut. Dia mengubah arahnya karena kemampuan manuver adalah keahliannya. Aku juga ahli dalam hal itu, kata binatang bertanduk emas saat dia berlari ke arahnya. Mereka terus mengubah arah, mengarahkan arah mereka puluhan kali dalam waktu kurang dari 1 detik. Tubuh binatang bertanduk emas dengan cepat menemukan bahwa kemampuannya untuk mengubah arah lebih rendah dari Kesatria Tianyang. Benar juga, pikir Luo Feng. Sayap hitamnya dan sayap Siwuku memiliki sumber yang sama. Saya telah berlatih di jalur mengukir gambar selama 180 juta tahun. Meskipun saya memecahkan cara untuk mewujudkan 9 sungai harimau segera setelah saya keluar, saya masih tidak dapat menemukan cara untuk melakukan bentuk ketiga sayap Siwu. Karena itu jauh lebih rumit. Luo Feng telah memahaminya karena kemungkinan sayap hitam memiliki bentuk ketiga, sehingga tidak heran dia tidak bisa menangkap Kesatria Tianyang. Kamu tidak bisa menangkapku. Menyerahlah. Kesatria Tianyang menteramisikan suaranya. Dia bagaimanapun cemas. Binatang bertanduk emas melaju seperti seberkas cahaya kemasan yang membuatnya sangat cepat. Dia sudah meminta bantuan dari rasnya, tetapi butuh waktu bagi makhluk agung dari ras robot untuk tiba. Binatang bertanduk emas menggeram. Aku tidak ingin menggunakan gerakan terkuatku sejak awal, tapi kamu benar-benar pandai berlari. Mendengar itu, Kesatria Tianyang menjadi ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana binatang bertanduk emas yang secara signifikan lebih lemah darinya sebelumnya bisa menjadi begitu kuat sekarang. Mata binatang bertanduk emas tampak tenang dan kekuatan dewa yang terbakar meledak. Panjangnya lebih dari 55.000 mil dan pertarungan itu bahkan tidak menghabiskan 1/60 juta dari kekuatan dewanya. Namun setelah menggunakan gerakan Aku Adalah Semesta, kekuatan surgawi membanjiri, semuanya terbungkus. Di sisi lain, makhluk yang diselimuti kabut hitam sejauh 60 juta mil yang telah mengikuti mereka tiba-tiba merasakan segalanya menjadi gelap. Tak berujung, angin kekacauan mulai bertiup.
Makhluk dalam kabut hitam melihat sekeliling, linglung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa menjadi gelap? Kembali ke tempat pertarungan. Miniatur alam semesta sangat luas dan perkasa dengan diameter 19 juta mil. Aliran udara yang kacau menyebar dan memenuhi seluruh miniatur alam semesta. Itu adalah gambaran kekacauan. Binatang bertanu kemas ditempatkan di tengah-tengah miniatur alam semesta dan tubuh dewanya memasuk energi yang dibutuhkan oleh miniatur alam semesta untuk berputar. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Ada kehadiran lain di sini, seorang kesatria dari ras lain. Itu kesatria kabut jahat dari aliansi Cincin Duri. Dia sangat ahli dalam ilusi. Dia tampaknya masih melihat sekelilingnya, tidak menyadari situasinya, pikir Luo Feng. Saat binatang bertanu kemas berhasil mengeluarkan miniatur alam semesta, dia merasakan bahwa ada kesatria tambahan dari ras lain yang hadir dalam batas miniatur alam semesta. Tidak diragukan lagi, orang malang yang akan menjadi korbannya ini. Luo Feng telah mengecilkan miniatur alam semesta dengan sengaja, dengan diameter lebih kecil, hanya 19 juta mil. Makhluk dari ras lain masih bisa masuk. Menurutku, dia pasti sudah melihat semuanya, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Anda bisa menganggap diri Anda tidak beruntung. Pikiran Luo Feng terlintas di benaknya dalam sepersekian detik, dan saat berikutnya binatang bertanu kemas menyerbu ke arah kesatria Tianyang. Di sisi berlawanan, tempat apa ini? Kata kesatria Tianyang. Dia melihat sekelilingnya dengan ketakutan. Ada aliran udara kacau yang tak berujung di sekelilingnya. Apakah itu lautan semesta? Oh, tidak. Saya berada di bintang asli. Bagaimana saya bisa tiba-tiba jatuh ke tempat ini? Mungkinkah ini harta sejati jenis domain? Tapi dia sudah memiliki harta sejati jenis domain. Jadi bagaimana dia bisa menggunakan harta karun sejati jenis domain lain? Gelombang sungai emas datang bergelombang dari jauh. Dari depan sungai emas, serbuan 9 binatang besar terlihat bergegas ke depan. Dan di belakang mereka adalah binatang bertanduk emas. Harus memblokirnya, kata kesatria Tianyang. Matanya dipenuhi dengan kepanikan gila. Dia ingin memblokir kegelapan yang luas, tapi itu tidak berguna. Dengan hukum alam semesta yang memberdayakan seluruh miniatur alam semesta, kekuatan sungai emas melonjak 1 tingkat dalam sekejap. Dan harta karun sejati tipe domain kesatria Tianyang pada gilirannya ditekan oleh hukum alam semesta dari miniatur alam semesta. Dengan demikian, kekuatannya diturunkan 1 tingkat. Bang! Seperti gunung es yang retak, kegelapan yang luas dengan mudah hancur. Itu sama sekali tidak dapat melindungi kesatria Tianyang. Apa? Kesatria Tianyang sangat terkejut. Aku harus kabur. Kesatria Tianyang berbalik dan berusaha kabur dengan cepat. Namun, saat gelombang emas yang kuat bertabrakan dengan kegelapan, kesatria Tianyang diselimuti oleh gelombang emas. Setelah 9 sungai harimau meningkatkan kekuatannya 1 tingkat, terbang di dalam domainnya akan sangat sulit bahkan untuk seseorang seperti kesatria Tianyang. Pada saat itu, binatang bertanduk emas berhasil menutup jarak dan muncul di hadapan kesatria Tianyang. Binatang bertanduk emas! Kesatria Tianyang meraung marah saat dia melambaikan kok ringan yang dipegang 8 lengannya. Itu tidak berguna, geram binatang bertanduk emas. Sinar keemasan kembali menyala. Di bawah sinar keemasan yang tajam ini, 8 kok cahaya hitam yang tampak begitu indah dibuang seperti kertas. Tubuh dewa kesatria Tianyang tampak begitu tak berdaya di hadapan tanduk binatang bertanduk emas yang panjang dan tajam. Menyusul dampak menakutkan dari tabrakan antara kesatria dan binatang, seluruh ruang berguncang dengan getaran. Dengan mata yang masih dipenuhi dengan keengganan untuk menyerah pada takdirnya, tubuh dewa kesatria Tianyang dimusnahkan dan dia menghilang tanpa kata-kata. Sayang sekali, saat saya menggunakan teknik pamungkas master alam semesta, saya tidak akan bisa mengurangi kekuatannya secara akurat. Jika saya bisa mengontrol akurasi yang lebih baik,
saya mungkin bisa membuat kesatria Tianyan tertidur lelap. Luo Feng berpikir dalam diam. Di bawah dampak tabrakan, baju besi hitam kesatria Tianyan, sayap perak, senjata, cincin dunia, dan beberapa barang berharga lainnya tersebar ke segala arah. Semuanya datang ke sini, perintah Luo Feng. Dengan satu pikiran, segala sesuatu dalam kendali miniatur alam semesta yang pernah menjadi milik kesatria Tianyan dengan cepat dimanipulasi dan terbang ke binatang bertanduk emas. Setelah memasukkan kekuatan dewanya, item dengan cepat mulai mengenali tuan baru mereka satu demi satu. Ini membuat Luo Feng menyadari bahwa kesatria Tianyan jelas tidak memiliki tubuh lain. Luo Feng segera menyimpan setiap item di cincin dunianya. Lalu dia berbalik dan melihat ke kejauhan. Sekitar 6 juta mil jauhnya, sosok berkabut hitam berdiri mengamati sekelilingnya. "Temui ajalmu sekarang," kata Luo Feng pelan. Aliran udara kacau dalam jumlah besar menggulung sosok hitam berkabut itu. Aliran udara sepertinya terbagi menjadi dua bagian. Satu bagian berputar searah jarum jam, sementara bagian lainnya berputar berlawanan arah jarum jam, seperti penggiling raksasa, dan tepat di tengah adalah sosok berkabut hitam. "Penggiling alam semesta, gulung dan hancurkan," Luo Feng memerintahkan dengan sikap dingin. Kesatria kabut jahat yang sedang mengamati sekelilingnya dengan hati-hati, tiba-tiba dia merasakan pergolakan antara langit dan bumi, dan dua aliran udara yang besar itu tampaknya menyelimuti dirinya. Seperti penggiling yang bergerak ke arah berlawanan, aliran udara menutup di sekitarnya, menggulung dan menghancurkan tubuhnya dengan cara yang mengerikan. "Ah!" Satria kabut jahat berteriak kesakitan, bergulung-gulung dan meremukkan tubuh dewanya dengan cepat. Dari 90% menjadi 70% dan kemudian menjadi 50%. Kerugian itu terjadi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. "Lepaskan aku! Aku tidak punya permusuhan!" Satria kabut jahat sangat ketakutan sehingga dia berteriak berulang kali, "Biarkan aku pergi!" Tapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Di dunia yang luas dan kacau ini, Satria kabut jahat putus asa dan hanya bisa menahan kebencian di dalam hatinya. Dia tidak menyangka akan menemui ajalnya dengan mematuhi perintah penguasa benteng Fanluo. "Ah!" Satria kabut jahat meraung. "Siap!" Dengan hanya 30% dari tubuh dewanya yang tersisa, dia meraung dengan enggan, tapi memutuskan untuk memilih menghancurkan diri. Dampaknya menyebar ke segala arah. Kesatria kabut jahat dimusnahkan. Bahkan tidak ada satupun harta karun sejati. "Mengapa repot-repot bersusah payah?" kata Luo Feng. Miniatur alam semesta segera disingkirkan dan menghilang dalam sekejap mata. Damai kembali antara surga dan bumi. Melayang di udara, hanya binatang bertanduk emas yang tersisa. Semua barang berharga yang ditinggalkan oleh kesatria Tianyan dan kesatria kabut jahat telah disimpan. Saya tidak menyangka akan kehilangan hampir 10% dari tubuh dewaku dalam pertarungan yang singkat. Luo Feng merenung dalam hati. Saatnya pergi. Binatang bertanduk emas melebarkan sayapnya, melesat ke langit dengan kecepatan tinggi. Luo Feng menghabiskan hampir 1 hari perjalanan sebelum akhirnya berhasil keluar dari bintang asli, dan tak lama kemudian dia berhasil kembali ke negara dewanya. Di negara dewanya, tempat yang luas itu berkembang secara bertahap dan terus-menerus. Demikian pula, lautan terpencil yang tak terbatas juga tumbuh lebih besar setiap menit. Dalam hampir 20.000 tahun, lautan terpencilku telah tumbuh cukup banyak. Mengenakan baju sirah peraknya, Luo Feng melihat ke bawah pada segala sesuatu sambil tersenyum. "Harta karun sejati," dia memerintahkan dengan lambaian tangan. Saat berikutnya, banyak harta karun mulai muncul di udara, satu demi satu. Banyak dari ini yang tergantung di udara adalah jarahan yang dia peroleh dari kemenangannya di bintang-bintang asli pada tahun lalu. Mayoritas hanyalah harta sejati biasa, dan jumlah harta sejati senior sangat sedikit. Namun, membunuh kesatria Tianyan cukup bermanfaat. Selain apa yang benar-benar dia cari, yaitu sepasang sayap
yang merupakan harta karun sejati. Yang lain yang dia kumpulkan termasuk seri harta karun sejati biasa, ada juga baju besi harta karun sejati senior, dan harta karun sejati tipe domain biasa. Kesatria Tianyan benar-benar memenuhi identitasnya sebagai seorang kesatria dari klan robot. Sepasang sayap ini adalah harta paling penting yang pernah saya peroleh. Luo Feng berbisik sambil memegang sepasang sayap. Awalnya dia mengira bahwa harta karun sejatinya adalah sepasang sayap hitam. Namun setelah kematian kesatria Tianyan, sayap kembali ke warna aslinya, yaitu perak, yang sama persis dengan sayap Siwu miliknya. Sepasang sayap harta karun sejati bergetar lembut saat Luo Feng memegangnya, seolah-olah mencoba melepaskan diri dari genggamannya dan terbang menjauh. Mengaum, binatang bertanu kemas mendekat dari jauh. Pada saat yang sama, sepasang sayap perak yang indah melepaskan diri darinya. Pergi! Luo Feng melepaskan sayapnya. Seketika, sepasang sayap harta karun sejati terbang menjauh dan mendekati sayap Siwu, yang juga mendekat dengan kecepatan tinggi. Saat kedua pasang sayap perak, sama indahnya, saling menyentuh. Bulu di sayap yang setajam pedang mulai memantul dengan kecepatan tinggi. Bagian bawah dari kedua pasang sayap memiliki sinar cahaya perak yang berkedip dengan cepat. Dua pasang sayap, keduanya harta karun sejati, berada di bawah proses integrasi yang berkelanjutan. Perubahan kualitatif mulai muncul, semburan kekuatan raksasa dilepaskan dan menyebar ke sekeliling. Semburan kekuatan yang diberikan pada saat itu benar-benar nyata. Kombinasi ini adalah momen ketika harta karun sejati yang misterius ini muncul dalam bentuk yang sebenarnya. Sangat kuat. Kekuatan yang luar biasa. Luo Feng kagum, tergantung di udara. Dia merasa tercengang olehnya. Namun pada saat yang sama, dia semakin mengantisipasi hasilnya. Emosinya semakin tinggi. Dua sayap harta karun sejati mulai menyatu satu sama lain, seperti dua instrumen yang sangat halus. Dan ukiran pada harta karun sejati membentuk ukiran yang lebih besar dan lebih misterius. Energinya meresap. Kemudian semuanya kembali normal. Sayap perak raksasa masih terbuka dalam keheningan, dan itu mempesona. Tidak seperti harta sejati lain yang dimiliki Luo Feng, seolah-olah harta itu secara aktif memamerkan keindahannya. 4 sayap. Luo Feng memandangi harta karun sejati sayap perak. Kedua sayap itu telah terhubung untuk menghasilkan 4 sayap. Ayo, sayap Siwu, biarkan aku merasakan kekuatanmu. Sayap perak segera terbang menuju Luo Feng dan bergabung dengannya. Luo Feng segera membuka sayap perak yang terus memancarkan kekuatan tanpa akhir. Sayap terbuka mengakibatkan perubahan ruang dan waktu di sekitarnya. Ruang dan waktu, kata Luo Feng. Ukiran pada sayap harta karun sejati yang saya dapatkan dari kesatria Tianyan adalah sesuai hukum waktu. Dan sayap Siwuku memiliki ukiran hukum ruang. Jika digabungkan, mereka dapat mempengaruhi ruang dan waktu di sekitarnya. Luo Feng merasakan sayap di punggungnya bergetar. Dia terus menanamkan kekuatan dewa pada sayap, sehingga dia dapat mempelajari ukiran di atasnya dengan hati-hati. Meskipun dia belum pernah mempelajari hukum waktu sebelumnya, dia masih mempelajari ukiran hukum waktu di sekitar. Setelah hanya setengah jam belajar, dia memahami kekuatan dasar dari sayap baru. Keempat sayap di punggung Luo Feng mulai bergerak dengan cepat. Shoo, shoo, shoo. Di atas lautan terpencil yang tak terbatas, muncul puluhan juta gambar Luo Feng. Hahaha, ini luar biasa. Luo Feng berbisik. Langkah ini dapat menyebabkan kekacauan dalam ruang dan waktu. Aku akan menamai bentuk pertama, gangguan dalam ruang dan waktu, dari sayap Siwu baruku. Ada bentuk kedua. Luo Feng kembali belajar. Setelah 3 hari belajar, Luo Feng menyerah. Bagaimanapun, dia tidak memiliki dasar yang kuat dalam hukum waktu, yang berarti dia tidak dapat memperoleh bentuk kedua. Dia berspekulasi bahwa bentuk kedua dari sayap baru harus merupakan kombinasi dari bentuk ketiga dari sayap Siwu dan sayap cahaya. Menurutku, sayap baru ini masih tidak lengkap. Luo Feng mengerutkan kening. Meskipun ukiran pada sayap baru sangat rumit,
beberapa bagian masih hilang. Apakah itu berarti ada sayap ketiga? Gumam Luo Feng kaget. Kekuatan dari kombinasi dua sayap pertama bisa menyaingi harta karun sejati tingkat atas. Jika aku bisa mendapatkan sayap ketiga, kekuatannya pasti akan melonjak. Luo Feng sangat senang. Jangan pikirkan itu dulu. Guru pemimpin kota Primal Chaos memiliki sayap Siwu untuk waktu yang lama, dan bahkan dia tidak tahu bahwa sayap Siwu hanyalah sebagian dari keseluruhan. Saya cukup beruntung untuk bertemu dengan kesatria Tianyang dan tahu bahwa dua sayap saling menarik, pikir Luo Feng. Bagaimanapun juga, sayapku sekarang jauh lebih kuat, sedangkan untuk sayap ketiga, aku harus melihat apakah aku cukup beruntung untuk menemukannya. Luo Feng memicu pikirannya. Harta karun sejati yang melayang di kejauhan mulai secara otomatis diklasifikasikan. Tubuh lautan terpencil. Segera tubuh dewa setinggi 5.500 mil muncul di samping Luo Feng. Ambil baju besi harta karun sejati senior, harta sejati tipe domain, dan pedang harta karun sejati senior. Luo Feng segera mempersenjatai tubuh lautan terpencil dengan baju besi harta karun sejati senior dan harta karun sejati tipe domain dari kesatria Tianyang. Adapun pedang harta karun sejati senior itu berasal dari salah satu dari 5 tuan alam semesta yang telah dibunuh Luo Feng. Ambil beberapa bahan berharga, harta, dan beberapa benda lain dan kembali ke bumi, pikir Luo Feng. Siu, tubuh lautan terpencil menyusut menjadi 6 kaki tingginya, membawa baju besi hitam dan pedang ungu, bertukar kontak mata dengan Luo Feng, dan kemudian memindahkan dirinya ke luar negara dewa. Tidak ada gunanya meninggalkan semua harta sejati di negara dewaku, kata Luo Feng. Guru Truyan pasti sangat menginginkan harta karun sejati. Aku akan memilih yang cocok untuknya nanti. Luo Feng tersenyum dan menyingkirkan tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh mosanya. Di luar angkasa, di luar bumi, tubuh lautan terpencil mengenakan armor hitam dan membawa pedang ungu berdiri di atmosfer. Kekuatan dewanya mulai menyelimuti bumi. Mulai sekarang, dia akan ditugaskan menjaga bumi dan keluarga Luo Feng. Luo Feng membuat keputusan itu karena dia menemukan bahwa tubuh lautan terpencil tidak berguna di sekitarnya untuk saat ini. Namun, tubuh lautan terpencil memiliki kekuatan tempur yang kuat secara bawaan, ditambah armor harta karun sejati senior, pedang, harta sejati tipe domain, dan teknik pamungkas master alam semesta. Kekuatannya hanya sedikit lebih lemah dari tubuh bumi dan bisa dengan mudah mengalahkan tuan alam semesta biasa. Sementara tubuh lautan terpencil pergi ke bumi, Luo Feng kembali ke bintang asli. Scene berganti. Di dalam aliansi cincin duri, di depan istana yang menjulang tinggi, seorang master alam semesta sedang melakukan teknik memutar kembali waktu. Sebuah bayangan berdiri di kabut hitam dan ruang serta waktu di sekitarnya sedang dibalik. Namun dia tetap berdiri diam sambil menanggung semua serangan balik dari hukum operasi alam semesta. Setelah beberapa lama, semuanya kembali normal. Master alam semesta mengangguk ke kejauhan dan kembali ke istananya. Terima kasih, Master alam semesta. Seorang pria raksasa membungkuk. Aku hidup kembali, Satria kabut jahat berdiri di sana, linglung dan sangat gembira. Kesatria kabut jahat, pria raksasa itu menggeram, dan kabut jahat segera terbang ke arah pria raksasa itu dan memberi salam. Penguasa benteng Vanua, aku telah menyuruhmu untuk mengikuti kesatria Tianyang, dan aku bermaksud ke sana secepat mungkin. Tapi aku tidak menyangka kau akan dibunuh, kata pria raksasa itu. Saya telah meminta Master Hu untuk memutar kembali waktu untuk membangkitkan Anda. Adapun harganya, saya akan menanggungnya. Mendengar itu, Satria kabut jahat menjadi lega. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa mati? Penguasa benteng Vanuo bertanya. Inilah yang terjadi, kata kesatria kabut jahat.
Saya melihat kesatria Tianyang dan binatang bertanduk emas terbang ke portal pusaran air luar angkasa, dan saya melaporkannya kepada Anda. Setelah itu, Anda memintaku untuk mengikuti mereka. Saya pergi ke portal pusaran air luar angkasa dan melihat mereka saling bertarung, dan keduanya dari mereka memiliki harta sejati tipe domain. Penguasa benteng Vanwall mendengus. Memang kesatria Tianyang itu memiliki harta sejati tipe domain. Dia mendapatkannya karena keberuntungan. Mereka bertarung, lanjut kesatria kabut jahat. Saya berpikir kesatria Tianyang terjebak dalam pertarungan juga. Jadi saya bersembunyi di tempat lain untuk menonton karena saya tidak berani ditarik ke dalam domain. Itu adalah pertarungan yang brutal dan harta karun sejati tipe domain mereka berada pada level yang sama. Satu milik kesatria Tianyang dan yang lainnya milik binatang bertanduk emas. Tuan Benteng Vanwall mendengarkan dengan seksama. Kesatria Tianyang jelas lebih lemah dan dia segera berusaha kabur, kata kesatria kabut jahat. Kabur? Dia yang lebih lemah? Penguasa Benteng Vanwall terkejut. Apa kau mengenali kesatria mana binatang bertanduk emas itu? Tidak, aku belum pernah melihatnya. Satria kabut jahat menggelengkan kepalanya. Aku mencoba mengikuti mereka, tapi kemudian Satria kabut jahat tampak terkejut. Tiba-tiba berubah menjadi gelap dan saya terjebak dalam kegelapan. Saya dikelilingi oleh udara gelap. Penguasa benteng Vanwall tampak bingung. Lingkungan gelap dan udara gelap, apakah itu aliran udara kekacauan? Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.